Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perpajakan dalam UMKM. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ananda Putri Ramadhani, NIM 190301178. Selanjutnya ada teman saya Halimatun Nabila, NIM 190301160. Selanjutnya ada Ade Trisna Prasetyo, NIM 190301167. Chandra Surya Pratama 190301170. Dan yang terakhir ada Putri Rohadatul Aisy 190301194. Nama saya Ananda Putri Ramadhani, NIM 190301178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria UMKM. Kriteria atau klasifikasi UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Ada 3 kriteria UMKM, yaitu yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Biasanya kriteria UMKM ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang. Aset kekayaan yang dimiliki mencapai 50 juta dan omset per tahun hingga 300 juta. Yang kedua ada usaha kecil. Sebenarnya apa sih perbedaan usaha mikro dan usaha kecil? Usaha kecil memiliki definisi yang hampir mirip dengan usaha mikro. Perbedaannya adalah usaha kecil bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu induk perusahaan. Dan usaha kecil tidak sesuai atau tidak menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari jenis usaha menengah. Usaha kecil adalah sebuah usaha dengan jumlah pegawai antara 5 hingga 19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari 50 juta hingga 500 juta. Omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar. Yang terakhir ada usaha menengah. Seperti yang tercantum dalam UU UMKM, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 dan maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta hingga 10 miliar. Omset penjualan tahunannya pun mencapai 2,5 miliar hingga 50 miliar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif PPh final khusus UMKM. Terdapat berbagai macam objek PPh final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto atau omset usaha, dan lainnya. PPh final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan atau omset dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dan PPh final khusus dikenakan pada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh final UMKM. Tarif PPh final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Kedua, untuk WP badan seperti koperasi, persekutuan komanditer atau CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun.
Yang ketiga, sedangkan untuk WP perseroan terbatas atau PT hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Perkenalkan, nama saya Ade Trisna Prasetyo, NIM 190301167. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan PPh final UMKM. Yang pertama, UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh final ini, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan kemudian dikalikan tarif. Yang kedua, bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi, tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi. Yang keempat, dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dapat membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak. Yang kelima, UMKM bisa naik kelas karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank. Pajak khusus UMKM. Khusus untuk UMKM, pajak yang wajib dilaporkan dan dibayar adalah sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final untuk sewa gedung atau kantor, omset penjualan, dan lainnya. Yang kedua, PPh pasal 21 untuk gaji karyawan jika kamu mempekerjakan karyawan tetap. Yang ketiga, PPh pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa. Perkenalkan, nama saya Halimatun Nabila, NIM 190301160. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembayaran pajak UMKM, yaitu yang pertama, Anda sebagai subjek wajib pajak harus mempunyai kode pembayaran dari aplikasi e-billing yang tersedia di laman web resmi Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, setelah memiliki kode pembayaran, Anda bisa langsung membayar melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan. Atau juga bisa membayar melalui ATM, internet banking, dan mobil banking sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, setelah menyetor atau membayar pajak, Anda tidak perlu lagi melapor melalui surat pemberitahuan massa. Hal ini dikarenakan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang termuat pada surat setoran pajak PPh final tersebut dianggap sebagai tanggal telah lapor SPT massa oleh DJP. Lalu bagaimana jika seorang wajib pajak tidak memiliki omset atau mengalami kerugian usaha dalam 1 bulan? Jadi, Dirjen Pajak memberi keringanan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki omset usaha atau merugi dengan tidak mewajibkan wajib pajak tersebut untuk menyetor atau membayar PPh final kepada kas negara. Tentunya tarif pajak penghasilan final sejumlah 0,5% diharapkan tidak memberatkan pengusaha UMKM dalam hal penyetoran terhadap kas negara. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian negara dan minat usaha rakyat dalam membangun UMKM. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa mengoptimalkan usahanya dan negara bisa terus mendapatkan penghasilan dari pajak tersebut. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan yang menjadi dasar hukum perpajakan UMKM. Berbicara tentang aspek perpajakan, UMKM tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri.
Pajak merupakan suatu kontribusi wajib oleh rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan tanpa mendapat interpretasi atau balas jasa secara langsung serta digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara. Kewajiban berpajakan bagi UMKM secara umum yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, melakukan pemungutan PPN, melakukan penyetoran, dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai PKP. Yang ketiga, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan baik dari pemotongan atau pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan maupun pajak lainnya. Yang keempat, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nama saya Chandra Surya Pratama, NIM 190301170. Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, SH, 2010, tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Untuk slide selanjutnya, pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan. Apakah masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan? Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan. Dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Selanjutnya, peningkatan penerimaan pajak negara dapat dijadikan elemen penting penilaian bahwa kinerja organisasi dengan segenap pelayanan yang berkualitas dan kinerja pegawainya sudah menunjukkan hasil yang baik. Perkenalkan, nama saya Putri Rohadatul Aisy, NIM 190301194. Di sini, saya akan menjelaskan sasaran UMKM yang bisa menikmati diskon 0,5%. Pemerintah memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok. Namanya diskon, tidak semua UMKM bisa menikmatinya. Tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk 1. UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, seperti usaha dagang, industri jasa seperti toko, kios, kelontong, pakaian elektronik, bengkel, penjahit, salon, dan usaha lainnya. 2. Berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang berjualan di toko online. Nah, untuk penggunaan tarif istimewa ini pun ada batas waktunya sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Antara lain, 1. Bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun. 2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun. Yang ketiga, wajib pajak badan berbentuk PT selama 3 tahun. Saat batas waktu tersebut ditutup, UMKM yang dijalankan wajib pajak
pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak PT tidak bisa lagi menikmati tarif ini. Mereka harus menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan dengan rapi, serta membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh. Tidak ada lagi alasan tidak bisa membuat pembukuan, karena periode waktu yang diberikan sudah cukup bagi UMKM untuk belajar menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, cara untuk bisa memanfaatkan tarif pajak 0,5%. Cara mendaftarkannya adalah yang pertama, 1. Daftar NPWP jika belum terdaftar. 2. Syaratnya untuk wajib pajak pribadi membawa fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai dan wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usaha. Yang ketiga, syarat untuk wajib pajak badan melampirkan akta atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, serta surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha. 4. Semua syarat tersebut bisa langsung disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, wajib pajak pribadi, dan tempat kedudukan atau wajib pajak badan. Yang kelima, proses pendaftaran ini hanya memakan waktu 1 hari saja. Yang keenam, wajib pajak juga bisa mendaftarkan diri melalui registrasi website. 7. Bagi yang sudah terdaftar atau ber-NPWP dan sudah membayar PPh final dengan tarif sebelumnya 1%, maka otomatis bisa langsung pakai tarif 0,5%. Tidak perlu lagi daftar atau surat apapun dari KPP. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.